Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Isra Malina di sini. Kali ini kita akan belajar tema 1, sub tema 3, pembelajaran ketiga, yaitu IPS dan PPKN. Yang akan kita pelajari hari ini adalah kondisi geografis Indonesia yang mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia, dan juga tentang pencerminan sila kelima dari Pancasila. Selain itu juga kenampakan alam yang ada di Indonesia dan pengaruh dari letak geografis Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini melalui bacaan, melalui tayangan video, siswa bisa menganalisa kondisi geografis Indonesia dalam mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu dengan tayangan video juga siswa bisa menyebutkan nilai-nilai Pancasila sila kelima yang bisa diimplementasikan. Baiklah anak-anak, yang pertama yaitu kondisi geografis Indonesia. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa kondisi geografis Indonesia 2/3 bagiannya adalah perairan. Maka dari itu Indonesia disebut negara maritim atau negara kepulauan. Nah, dalam negara kepulauan ini sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial juga, karena adanya Indonesia secara geografis diapit 2 benua dan 2 samudra, dan juga terdiri dari perairan yang sangat luas, maka Indonesia sangat strategis untuk menjadi lalu lintas internasional. Selain itu, ada kenampakan alam yang ada di Indonesia, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Di dataran tinggi, itu adanya di pegunungan ya. Di pegunungan, karena di pegunungan suhunya juga berbeda dengan yang ada di dataran rendah dan juga pantai, maka hal tersebut mempengaruhi mata pencaharian penduduk dataran tinggi. Mereka biasanya bertani sayuran, kemudian beternak, dan juga dataran rendah. Dataran rendah adalah pusat dari kehidupan masyarakat, ya sebutlah seperti perkotaan gitu ya. Dan kebanyakan di dataran rendah ini mata pencahariannya terdiri dari pertanian, peternakan, juga industri, juga banyak perkantoran, dan juga pusat kota atau pusat sarana prasarana secara umum. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pantai. Pantai adanya di dataran yang paling rendah di dataran kita, yaitu dekat laut. Dalam kehidupan sehari-hari mereka biasanya mencari ikan di laut. Ada juga yang menjadi nelayan atau memelihara ikan air tawar dan juga tambak. Ikan air tawar contohnya ikan mas, ikan lele, ikan gurame, ikan nila, ikan tawes, ikan apalagi bawal, breskap. Kemudian kalau yang ditambak itu ada tambak udang dan tambak bandeng. Itu adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia. Dan yang kedua adalah penanaman nilai-nilai Pancasila sila kelima yang disimbolkan atau digambarkan dalam Pancasila adalah padi dan kapas. Bunyinya apa? Iya betul. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, masyarakat Indonesia mengakui hak dan kewajiban yang sama dalam bidang sosbud adya. I itu ideologi, po politik, ekonomi, impolek sosial, budaya, dan kemudian agama. Tidak ada unsur sara, tidak boleh diskriminasi, tidak boleh rasialis. Kita harus sama dalam persamaan hak dan kewajiban sebagai masyarakat Indonesia. Dan yang kedua juga berlaku adil terhadap sesama, menghormati yang tua, menghargai sesama, dan menyayangi yang muda. Kemudian juga menggalakkan sifat gotong royong sebagai ciri khas utama bangsa Indonesia,
Kemudian yang selanjutnya adalah bersikap adil dan mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, itu saja dulu dari guru. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.